Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali pada video kedua saya hari ini. Jadi sekarang saya sedang persiapan mau pulang ke kos, tapi berhenti dulu di tengah jalan dan ini sambil video call suami saya. Oke, jadi di video kali ini saya mau membagikan apa ya? Bebas ya. Mau membagikan esai yang nomor 3, jadi terkait study in the UK. Jadi esai Chevening sayang, soalnya tadi kan itu apa namanya sudah sempat yang esai 1 dan sama esai 2. Oke, lanjut teman-teman, jadi biar cepat karena video ini no cut no edit, langsung saya upload. Kita bahas esai nomor 3, jadi terkait study in the UK. Pada esai ini teman-teman di-expect untuk mention atau memilih 3 kampus di UK universities, dan salah satu kelebihan dari beasiswa Chevening adalah teman-teman tidak diberikan batasan untuk memilih kampus maupun memilih jurusan. Agak sedikit berbeda dengan jurusan yang diberikan oleh beasiswa pemerintah kita ya. Jadi kalau di beasiswa pemerintah kita itu kan kita harus mengambil kampus dan jurusan yang sudah mereka tetapkan gitu. Jadi salah satu kelebihan kalau teman-teman mendaftarkan diri di government scholarship, teman-teman bisa memilih kampus manapun selama ada atau terdaftar di negara itu gitu ya. Nah, untuk tips yang ingin saya bagikan adalah yang pertama adalah kenali dirimu, dan kamu harus tahu benar-benar kamu sebenarnya itu mau kuliah, mau belajar tentang apa gitu ya. Karena kalau boleh dibilang jurusan-jurusan yang ditawarkan di kampus-kampus luar negeri, terutama di Inggris, itu sangat spesifik dan mendetail, fokus ke dalam salah satu topik gitu ya. Jadi ini juga mungkin agak sedikit berbeda dengan jurusan-jurusan master yang diajarkan di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk struktur esainya sendiri, kita itu diberi kebebasan sama seperti yang esai sebelumnya. Jadi ada 500 kata yang harus kita penuhi. Kalau dalam pengalaman saya menuliskan sekitar 5 paragraf. Jadi paragraf pertama itu berisi tentang saya mencantumkan angka statistik, kemudian mungkin background singkat kenapa saya memilih jurusan dan kampus yang akan saya jelaskan pada paragraf-paragraf berikutnya. Nah, untuk paragraf pertama itu saya mention pentingnya seorang bidan menguasai ilmu tersebut, kemudian apa signifikansinya terhadap pembangunan di Indonesia gitu ya, terutama kalau di bidang saya di bidang kesehatan ibu dan anak. Jadi teman-teman harus tahu kira-kira isu yang akan dibawa dalam esaimu itu apa, kemudian urgensi keilmuanmu untuk dipelajari itu apa gitu ya. Kemudian setelah kamu mention terkait hal tersebut pada paragraf pertama, teman-teman bisa langsung mention sehingga dari latar belakang di atas aku memilih 3 jurusan gitu ya. Kemudian pada paragraf kedua teman-teman bisa menuliskan pilihan universitas pertama dan jurusan pertama, kemudian paragraf berikutnya pilihan kampus kedua, jurusan kedua, dan yang terakhir pilihan ketiga, kampus ketiga, dan yang terakhir ditutup dengan closing. Seperti yang selalu saya ingatkan, pada closing atau conclusion selalu libatkan UK government dan juga Chevening dalam pemilihan kampusmu gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin merasa kesulitan untuk memilih university, teman-teman bisa mengakses website Chevening. Jadi di situ ada kayak find course, itu bisa memudahkan kayak shortcut teman-teman untuk memilih jurusan. Nanti mungkin akan saya tampilkan di deskripsi box video ini biar teman-teman lebih mudah untuk memilih jurusan. Di situ teman-teman tinggal memasukkan keyword. Nah, di keyword itu teman-teman bisa mendapatkan banyak rekomendasi kampus yang menawarkan jurusan tersebut. Kemudian wait ya, pre-memory sebentar.
Nah, selain itu teman-teman itu juga bisa merequest. Jadi kalau misalkan di website university itu tidak ada maksud saya kalau misalkan di website kampus itu, website Chevening itu nggak ada kampus pilihanmu, sedangkan di website university itu ada kampus pilihan, ada kampus dan jurusan yang kamu pengen, kamu bisa mengajukan ke Chevening untuk memasukkan list kampusmu ke daftarnya mereka gitu ya, database. Karena kalau boleh dibilang itu jurusan di UK itu sangat apa ya istilahnya ini, sangat gampang banget berubah. Kadang kampus itu bisa tiba-tiba menambahkan jurusan baru atau bisa menghapus jurusan baru, karena mereka sistem pendidikannya sangat adaptif gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus aware terkait ini, karena pernah ada pengalaman teman saya itu pernah sudah mendapatkan LOE di salah satu jurusan di King's College, ternyata jurusannya tahun depan itu sudah dihapus dan di-merger dengan jurusan yang lain. Jadi harus tetap update di website kampusnya terutama ya sebagai patokan. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya bagikan adalah untuk pemilihan university. Kalau misalkan teman-teman itu posisinya masih belum punya IELTS atau masih belum punya English evidence untuk mendaftar ke university, apalagi misalkan masih belum belum tahu kira-kira saya ini kemampuan bahasa Inggrisnya itu seberapa gitu ya. Saya sangat sarankan teman-teman untuk membuat strategi juga dalam pemilihan university, karena ada case dia sudah dapat beasiswa Chevening tapi karena English requirement-nya itu nggak memenuhi untuk daftar kampus, sehingga dia nggak bisa mensubmit LOE unconditional sesuai dengan jadwal, maka dia gugur untuk mendapatkan beasiswa ini. Kan sayang banget gitu ya. Jadi teman-teman harus mengconsider pilihan university itu juga berdasarkan English requirement juga. Jadi jangan mengambil semua jurusan yang mungkin IELTS-nya minta 7 dengan writing sectionnya 7 misalkan seperti itu. Teman-teman juga harus ada strateginya gitu. Barangkali ada yang IELTS-nya 7, 6,5 atau bahkan mungkin 6. Karena beberapa kampus di UK ini masih bisa menerima IELTS dengan skor 6 di jenjang master maupun PhD gitu ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar cari itu gitu ya. Jangan hanya mengejar kayak mungkin reputasi university, karena mungkin kalau milih kampus di UK itu kalau boleh saya bilang secara fasilitas dan kualitas itu insya Allah hampir sama semuanya ya teman-teman ya. Jadi harus ada strategi khusus terkait itu. Kemudian yang lain kayaknya sudah kali ya. Jadi kenali dirimu, apa yang memang benar-benar ingin kamu pelajari, sehingga kamu jauh lebih bisa mengeksplor dan bisa memberikan justifikasi kenapa kamu harus memilih university itu gitu ya. Jadi be yourself, tanya dirimu kamu itu butuhnya apa, supaya kalimat yang kamu tulis juga semakin meyakinkan. Kalau misalkan teman-teman ingin diskusi lebih lanjut terkait pemilihan university di UK, silakan drop komen gitu aja ya, nanti barangkali saya bisa membalas. Mungkin sekian ya teman-teman, karena saya ini sudah mulai gelap, jadi saya izin pamit, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.